Hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Romawi 1 dirampas untuk dimusnahkan. Dalam Romawi 2 dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Arif Hadi Prabowo. Dalam Romawi 3 tetap terlampir dalam berkas perkara. Dalam Romawi 4 dikembalikan kepada terdakwa. Biaya perkara dibebankan kepada negara. Majelis Hakim yang mulia, demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuntut umum. Banding kasasi PK, dan mungkin kalau di tingkat pengadilan negeri biasanya tekanan publik itu lebih banyak dibandingkan dengan apabila sudah banding kasasi PK. Jadi kita mengatakan bahwa pledoi kita nanti akan terutama fokus ke arah pelanggaran hukum acara yang serius, yang menurut undang-undang hukum acara tidak boleh dilanggar. Akibatnya dakwaan batal demi hukum. Contoh salah satu adalah itu WA dari Teddy Minahasa tanggal 24 September yang menyatakan musnahkan, hapus, itu tidak pernah ditunjukkan kepada satu saksi manapun. Tidak, tidak ada satu saksi pun dalam BAP ditanyakan soal itu. Ya, jadi memang penyidikan itu hal-hal yang sangat menguntungkan terdakwa tidak diungkapkan tidak ditanyakan pada saksi. Padahal itulah adalah kunci pokok bahwa untuk penyerahan narkoba 3 Oktober dan sebagainya, Teddy Minahasa sama sekali sudah perintahkan musnahkan. Ya, dan semua saksi mengakui bahwa termasuk saksi ahli saya tunjukkan adanya chatting mengatakan musnahkan tersebut, dan semua mengakui memang ada, tapi saksi ahli mengatakan, misalnya ahli bahasa tidak ditanyakan, juga ahli pidana dari DPU yaitu Dr. Epa juga tidak ditanyakan. Jadi kita banyak hal-hal yang bisa mendalilkan bahwa dakwaan tersebut batal demi hukum. Itu aja dulu sementara. Ada pertanyaan? Dari TM ya nanti tunggu dari dia, tapi pada dasarnya nggak beda karena penyerahan narkoba tersebut tanggal 13 Oktober. Padahal tanggal 24 September atau kurang lebih 3 minggu sebelumnya, Teddy sudah mengatakan musnahkan. Dan sejak 24 September sudah tidak ada chatting antara Teddy dengan Dodi dan sebagainya. Benar-benar tidak ada lagi chatting. Kalau Dodi mengatakan iya, berarti itu namanya satu saksi. Dan satu saksi bukanlah saksi. Jadi hampir semua yang dituduhkan tersebut tidak ada saksinya. Ya? Yang paling fatal adalah pelanggaran Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa bukti chatting harus diforensik dulu, baru ditanyakan kepada para saksi. Ternyata yang ditunjukkan kepada para saksi tersebut adalah yang seperti ini, dipenggal-penggal seperti dipenggal-penggal, dipoto, dipenggal, bahkan sidik jari dari
jari daripada penyidik kelihatan, itu yang ditanyakan kepada saksi di BAP. Jadi dalil kita salah satu adalah seluruh BAP dalam perkara ini batal demi hukum. Karena apa? Ini kan bukti awalnya kan hanya chatting WA, nggak ada bukti apapun, hanya chatting WA. Tapi chatting WA tersebut di screenshot, dipenggal-penggal, ya itu yang ditanyakan sepenggal-sepenggal kepada saksi. Sedangkan konteks keseluruhan tidak ditunjukkan. Padahal pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE mengatakan harus utuh, nggak boleh dipenggal-penggal. Itulah pelanggaran hukum acara yang sangat serius, dan oleh karenanya kita akan tetap meminta surat dakwaan batal demi hukum. Ya kalaupun nanti di-pen karena tekanan publik, kan masih ada banding kasasi PK. Sekali lagi, semua bahkan kita sudah dapat surat konfirmasi dari salah seorang ahli yang pejabat Kominfo. Salah seorang pejabat Kominfo yang juga ikut membuat undang-undang ITE sudah memberikan juga surat keterangan tertulis yang nanti akan kita pakai sebagai bukti bahwa seluruh chatting yang dipenggal-penggal yang ditanyakan kepada saksi dalam BAP tidak sah sebagai bukti, dan oleh karenanya karena BAP dasarnya adalah chattingan yang dipenggal-penggal, maka seluruh BAP batal demi hukum, dan oleh karenanya surat dakwaan batal demi hukum. Itu pelanggaran hukum yang sangat serius. Ya. Selain bukti itu ada bukti apa lagi, Bang? Jilid perbandingan, Banyak kali. Pertama ya, masa harus mulai lagi dari nol. Satu, tidak ada saksi yang mengatakan melihat sabu ditukar dengan tawas. Nggak ada saksi. Satu saksi bukan saksi, itu hanya pengakuan dari si Arif. Nggak ada saksi. Yang kedua, 7 pejabat yang menandatangani berita acara pemusnahan tidak dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini. Tidak dipanggil, padahal mereka yang memusnahkan. Tidak ada dalam BAP. Yang ketiga, semua polisi Bukit Tinggi yang melaksanakan pemusnahan dan yang menyidik kasus narkoba di Bukit Tinggi, tidak ada satupun pertanyaan apa benar sabu ditukar dengan tawas. Ya, udah 3 ya tadi. Udah berapa kenaikannya? Udah 3. Yang keempat, sabu yang di Jakarta itu apa kaitannya dengan sabu yang di Bukit Tinggi? Tidak ada uji lab perbandingan. Ya, tadi Ibu Eva, saksi dari kejaksaan, waktu diperiksa sebagai saksi, Dr. Eva dari UI mengatakan adanya perintah dari Teddy tanggal 24 September musnahkan, berarti sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan, sudah tidak ada lagi meeting of minds, dan oleh karenanya karena Teddy tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu kata saksinya, saksi ahlinya jaksa. Ya. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Mina Saputra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati.